Oke Tribuners, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, sempat terputus dan kali ini kita lanjutkan wawancara kita bersama Bli Imade Suarjaya ya, terkait dengan penemuan PNS Pringsewu yang sempat hilang 20 hari yang ditemukan di Jakarta. Oke Bli, silakan lanjut Bli. Iya, dari hasil koordinasi kami, saya terutama dengan Pak Kasat Reskrim Lampung Tengah, Polres ya. Jadi dari penelusuran itu sangat diyakini bahwa yang bersangkutan ada di Jakarta. Nah, kemudian saya memastikan Pak Kasat minta tolong dipastikan kira-kira ini HP ini dipegang oleh yang bersangkutan ataukah sudah berpindah tangan, kira-kira seperti itu. Nah, berdasarkan analisa mereka bahwa ini besar kemungkinan masih dipegang oleh yang bersangkutan. Saya bilang, kenapa? Kan HP juga bisa pindah-pindah Pak Kasat atau apa. Ada beli beberapa, satu umpamanya urusan main game, itu kan mungkin ada passwordnya atau apa, hanya yang tahu yang bersangkutan. Kan begitu. Kemudian memang juga diketahui sama pihak Polres, dia juga ganti nomor gitu. Ganti nomor HP apa. Tapi kemudian nomor yang baru juga tetap diketahui kan gitu, tetap diketahui. Nah, setelah koordinasi itu kemudian kami matangkan langkah untuk penjemputan yang bersangkutan ke Jakarta kan gitu. Ke Jakarta. Diaturlah kemudian waktunya kita berangkat ke sana. Polres Lampung Tengah kemudian menugaskan Bribka Sutarso namanya sama Brigpol Dimas ya, yang ahli urusan IT gitu. Kemudian dari Polsek Septiraman ada Gede Gunatika, kemudian dibantu juga oleh anggota dari Polda Banten, itu si Bribtu Riki sama Bribtu Sanitri gitu. Itu Sorry Bli, itu untuk terkait dengan pertama kali ditemukannya HP itu di Jakarta lacakannya itu kapan itu Bli? Mungkin itu setelah seminggu lebih. Seminggu lebih setelah dia hilang? Iya, setelah hilang seminggu lebih itu terlacak kemudian ke Jakarta. Gitu. Baru kemudian dijadwalkan ini tadi Bli? Iya, baru kemudian dijadwalkan untuk penjemputan. Saya berkoordinasi dengan keluarga, kira-kira yang berangkat siapa aja. Ya, kemudian keluarga menentukan yang berangkat ya orang tuanya, saya begitu. Ada Pak Adi juga namanya, kerabatnya juga. Kemudian didampingi sama Polres sini tadi yang sudah saya sebutkan, Pak Tarso sama Dimas gitu. Nah, setelah itu Bli kita melakukan perjalanan tuh Bli. Iya. Berangkatnya dari Lampung Tengah deh. Menuju Jakarta itu persisnya setelah kita tahu ada kemudian dilacak, dijadwalkan langsung berangkat, atau memang ada kayak semacam agak sebat ada ritual apa gitu mungkin, kayak ngelihat apa gitu nggak? Iya kan, namanya upaya ya. Upaya. Keluarga itu macam-macam upayanya. Ya macam-macam ya. Ya namanya ikhtiar, begitu juga kan ada juga yang bilang udah nggak ada katanya kan, ditanyakan ada informasi orang tua sini katanya udah meninggal ya kan, informasi masih hidup, ada yang bilang di seberang atau apa, itu semuanya kita himpun aja semua itu. Tapi sebelum kita berangkat juga kita sembahyang bersama apa semacam itu, biar kalau orang Bali itu namanya ngerestiti ya, ngerestiti gimana upaya kita, perjalanan kita biar selamat sampai tujuan dan sukses yang dimaksud gitu. Dan kemudian kan berangkat nih Bli dan keluarga dan pihak jajaran kepolisian. Itu sampai di Jakarta langsung memang tujuannya ke Jakarta apa gimana tuh Bli? Iya, karena kan kita minta tolong, Polres Lampung Tengah minta tolong dibantu sama pihak Polda Banten. Kita berangkat, kita sampai itu ke Serang dulu, posko. Ya, posko di Serang namanya apa itu? Satgasda
people smuggling gitu apa namanya, Polda Banten. Nah, di situ kita udah disambut sama Bribtu Riki sama apa Sanitri tadi. Nah, sampai jam 5 pagi di situ, tapi mereka ya siap gitu. Saya salut juga, hormatlah sama dan respect lah cara kerja rekan-rekan kepolisian gitu. Sampai di situ kita ngatur siasat, nyiapin mobil kan, mobil DR-nya itu kan yang buat melacak itu kan mobil buat melacak itu mobilnya sudah siap. Jam 7 kita dari posko itu udah menuju langsung ke Grogol karena titiknya itu diketahui di Grogol kan gitu. Kita tahu di Grogol, tapi sebelum itu kita mampir sebentar di Keragilan ya kan. Kalau orang kita masih subuh kan belum sarapan dulu situ. Sarapan bareng. Nah, habis itu kita berangkat ke Kebayoran Lama ya kan, kecamatannya di Grogol, Kebayoran Lama ya. Nah, di Kebayoran Lama itu kita standby dulu karena tim bilang ini sudah dekat. Karena kita kan 3 mobil. Jadi yang bergerak di depan itu ya mobil alat itu sama tiga anggota kan. Nah, kita disuruh standby dulu di salah satu bengkel di situ. Jangan sampai keramaian karena jalan juga sempit-sempit. Nanti ketahuan justru yang kita target nanti kabur semacam itu. Jadi kita nunggu dulu di situ dari jam 8 lebih sampai jam 2 gitu. Nunggu di situ. Habis itu baru di WA. Target sudah ditemukan gitu. Oh, jadi yang menemukan pertama kali itu teman-teman di Polda Banten? Iya, Polda Banten sama anggota Polres ini. Anggota Polres ini, kemudian Bli dan keluarga ini ada di belakang nih? Iya, ada di belakang. Disuruh agak jauh. Jangan terlalu dekat, nanti kalau keramaian ketahuan kabur sayangkan begitu. Berarti proses ditemukannya itu berarti memang murni dia dilacak dulu Bli ya? Iya, murni dilacak. Kemudian bisa ditemukan. Nah, gimana Bli pas pertama kali menemukan si Pak Gede Adi ya? Pak Gede Adi ini gimana Bli? Kondisi suasananya itu gimana? Datang ke TKP langsung gimana? Iya. Begitu sudah ditemukan, kita semua udah meluncur ke TKP sama orang tuanya juga. Kita turun, dia kelihatan bengong, gitu. Iya, kelihatan bengong kayak kosong. Tatapan matanya kelihatan kosong. Kan dipeluk sama bapaknya, gede ini bapak. Ingat nggak ingat kata dia. Karena ditunjukkan, ini Pak Adi ingat nggak? Nggak. Ini Pak Madi Suarjaya ingat nggak? Enggak. Jadi nggak kenal, dia nggak ingat. Jadi pertama kali itu dia ditemukan itu dia di pinggir jalan, pinggir jalan, lalu berhenti. Nggak, dia pinggir jalan berhenti di atas motor. Lagi di atas motor. Nah, di atas motor agak bengong gitu, makanya disuruh berhenti katanya. Berhenti, dia kaget dibilang polisi kata kawan-kawan itu kan, polisi katanya. Terus dipinggirin itulah kita turun datang itu. Dipeluk sama orang tuanya, dia bengong, kita coba upaya sadarkan dia biar ingat gitu. Iya. Nah, kalau kondisi bengong itu mungkin gimana Bi? Maksudnya orang tuanya begitu tahu itu langsung ada upaya apa Bi? Iya, begitu bengong itu orang tuanya ya langsung upaya gimana caranya biar dia cepat sadar atau apa ya kan, makanya diangkat ini kamu sadar gitulah kira-kira kan gitu. Terus dikasih minum kan, ingat deh bapak kan gitu, digituin tetap aja dia bengong gitu kan. Makanya habis itu kan saya ajak ngobrol juga, kita naikin ke mobil kita ya kan, saya ajak ngobrol, gimana cerita kamu bisa sampai Jakarta. Dia bilang waktu pulang dari Pringsewu, dia masih ingat Pringsewu kan? Iya. Waktu pulang dari Pringsewu itu kan lewat Kalirejo, Bangunrejo, Wates. Habis itu Gunung Sugih kata dia. Kalau Gunung Sugih, nah di pinggir jalan di Gunung Sugih itu dia di stop orang, cegat orang. Oh gitu. Siapa yang top kata saya? Laki-laki kata dia. Berapa kira-kira umurnya? Kira-kira ya 40-an lah kata dia. Umur 40, dia minta tolong diantar kata dia gitu, minta tolong diantar. Habis itu saya lupa kata dia, pokoknya dia minta tolong diantar itu. Habis itu dia yang justru dibonceng
orang itu yang nyopir gitu. Orang itu yang nyupir, Iya. Mas Gede Adi ini yang dibonceng. Iya gitu. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Ya, habis itu ingat-ingat di Jakarta, kata dia gitu. Tapi kan dia sempat ngekos tuh Bli katanya Bli. Iya, Gimana? ya. Jadi sampai Jakarta itu orang ini, ya, laki-laki misterius inilah gitu. Lagi misterius. Nah, dia yang nyarikan kosan, kata dia. Yang nyarikan kosan itu dia. Habis itu termasuk katanya dia dikasih uang 1 juta. Si Mas Gede Adi. Iya, Gede Adi ini dikasih uang 1 juta untuk bayar kosan. Kosannya berapa ya harganya? 7,5 apa dia bilang? Berarti 750.000 sebulan. Sisanya itu masih dia pegang. Saya tanya, itu duit siapa? Ya duit dari dia. Kamu bawa duit nggak? Saya tanya kan. Lupa kata dia. Jadi sumbernya saya nggak ngerti juga apa itu murni duit orang itu atau memang Duit dia atau mau duitnya dikasihkan lagi. iya gitu. Gitu. Tapi dia nggak cerita Bli, kamu ngapain aja sih di Jakarta 20 hari gitu? Ya, pengakuan dia nih, pengakuan dia, saya tanya, udah berapa lama Jakarta? Semingguan kata dia. Seminggu. Ya kata dia semingguan. Berarti kemana selama ini? Sebelumnya apa? Gak tahu kata dia. Gak ngerti. Gak ngerti. Terus kamu ganti nomor. Ngapain ganti nomor? Dia geleng-geleng aja kan. Tanya, yang ganti nomor HP kamu siapa? Ya bapak itu kata dia. Jadi Bapak misterius tadi. iya bapak misterius itu. Jadi yang apa namanya yang ngurus pergantian apa itu ya orang itu bukannya Gede ini. Jadi bisa. Ya salah satu itu juga gini. Kenapa juga polisi berkeyakinan juga bahwa HP itu masih dipegang dia? Karena begitu dia ganti nomor itu dia masih pakai nama Adi gitu loh. Ya, masih pakai nama dia inisial. Kan I Gede, Made, Adi, Rinata. Ya, masih pakai nama Adi gitu. Kalau HP-nya pegang orang lain, tentu namanya nggak jelas lah kan gitu. Iya. Kan gitu. Nah, kalau setelah kan perjalanan pulang nih Bli, kan ngobrol. Iya. Maksudnya udah kayak ada pernah nginget-nginget apa dia apa tahu sadar, oh ini bapak, oh ini istri, apa-apa gitu udah ada. Ya. Jadi begitu ketemu apa itu kita kan langsung berunding nih sama kawan-kawan polisi. Kan ada motor nih. Ya kan ada motor. Kemudian dia kan bawa laptop, bawa barang dan katanya ngekos, ya kan. Berarti kan satu yang kita perlu beresin dulu nih. Motornya nih, kan? Motornya. Kemudian barang-barang yang lain ngekos dia di mana ini kan perlu kita tahu juga nih tempatnya atau jangan-jangan ada hal yang nggak pas juga di kosan kan begitu. Makanya kemudian kita bagi tugas nih. Ada kawan yang ngurus motornya, kemudian kami berangkat ke kosannya gitu loh. Berangkat ke kosannya ngecek dia nggak hafal jalannya kan. Nggak hafal arah pulangnya nggak hafal. Cuma dia hafal alamatnya. Hafal alamat kosan itu? Iya, jadi alamatnya itu kan di Jalan Pulau Melati 3 ya. Pulau Melati 3 ke Grogol Utara, Kebayoran Baru. Kebayoran Baru akhirnya kita ke sana ke kosan. Nah, ke kosannya itu ya udah saya mau laptopnya sana, bajunya apa, ada kita bawa turun kita untuk bawa pulang gitu. Kita tanya juga sama tetangga ibu kos yang tua baru katanya di sini kan ya sekitar semingguan apa juga dia bilangnya kan gitu. Jadi setelah itu baru langsung pulang ke Lampung gitu ya? Iya, habis itu baru kita setelah beres itu udah kita ajak pulang ke Lampung. Selama di mobil itu kan kita ajak ngobrol aktif, kita ajak ngobrol maksudnya biar dia ingatannya mulai pulih gitu. Ada sih progres dia mulai inget-inget itu ada tapi lambat. Bapaknya itu waktu ketemu pertama dia nggak inget kan, nggak inget. Tapi begitu sampai di Serang, sampai di posko itu kita tanya-tanya ini siapa gitu.
kayaknya ayah saya gitu dia. Dia mulai ingat gitu. Mulai ngucap begitu. Iya, mulai ingat gitu. Pelan-pelan. Saya waktu itu terus video callan juga sama istrinya. Saya tanya, ini siapa? Nggak ingat, kata dia. Ini namanya Sayu, istri kamu. Ingat nggak? Nggak, kata dia. Gitu. Sampai rumahnya nggak ingat juga dia. Tapi kalau untuk tingkahnya maksudnya gimana ya? Iya. Akhirnya masih normal dan keadaannya juga sehat gitu Pak. Kalau badannya apa sih sehat ya, kelihatan apa. Tapi ya itu aja, kelihatan kayak orang linglung tuh kan, gayanya kan pengaruh juga, dan kelihatan nih kayak nggak jelas gitu kan. Iya, kayak kosong, Iya. nggak tahu mau ngapain, tatapan kemana, mau Iya. ngobrol kemana gitu ya. Sempat ada permintaan atau apa nggak beli dari dia beli? Untuk misalkan mau pulang dirayu dulu nih, Ya. nggak apa gimana gitu. Ya kita tanya, kita bilang, ayo kita pulang. Pulang kemana? Kata dia. Oh dia bilang gitu. Iya, pulang ke rumah. Apa punya rumah? Kata dia kan gitu. Ada rumah kamu di Lampung, kata gitu. Ayo pulang. Ya udah bilang iya enggak, iya, tapi ya udah ngikut gitu lah. Oh gitu. Tapi nggak ada penolakan nggak? Nggak ada. Artinya sementara ini dari pihak keluarga belum ada apa ya clue yang jelas kok bisa dia sampai ke Jakarta gitu, belum Iya. ada yang terlalu jelas gitu dia. Belum, kita juga masih bingung juga ya kan, karena barang-barang utuh, orangnya juga utuh, tinggal ingatannya aja yang keganggu kan gitu. Kalau ngeliat itu, kita ya bingung juga gimana, berspekulasi juga nggak bisa jadinya kan gitu. Tapi yang penting syukurlah dia selamat gitu. Dan kondisinya juga kalau badan fisik sehat gitu dia. Ya. Sama fisik, harta benda yang dibawa juga nggak ada yang hilang satupun dia. Kayak Nggak ada. motor, ya, laptop. nggak ada. Iya. Itu juga apa namanya? Nah, kan waktu di luar itu saya tanya, kamu ngapain keluar? Satu, cari makan, kata dia. Kan deket kontrakan kamu banyak rumah makan, apa? Nggak dijawab sama dia. Diem dia, apa kan gitu. Terus apa? Dia juga cerita, dia kan itu apa? Ngojek katanya. Ikut ngojek, kata bapak itu katanya disuruh nyari kerja katanya. Kata bapak misterius. Iya, kata bapak itu disuruh nyari kerja, termasuk mungkin aplikasi ngojek itu dibukain gitu. Makanya bapaknya dia iya. punya aplikasi Gojek di Iya. HP-nya. Bapaknya nanya kan. Terus gimana? Iya, kadang sehari dapat 40.000, 30.000 kata dia. Artinya dia pernah ngojek. Iya gitu loh. Gitu. Di Jakarta. Heeh. Iya di Jakarta gitu. Dia agak nyambung dia, kalau Google Map itu nyambung dia gitu loh. Mau arahnya kemana? Iya, ini kan kita pas nyari kosannya kan. Iya. Oh, kan namanya Jakarta banyak jalan ya. Satu jalan tuh kadang agak belok kanan dikit, agak lurus dikit, agak ke kiri dikit, kan bingung juga kita kan. Dia hafal, ini kiri kata dia. Ini sini, hafal dia. Arah pulang ke Iya, kosan itu dia hafal ya. Tapi harus ngeliat map gitu loh. Harus lihat map. Dan memang setelah sampai benar kosannya di situ. Iya, Dan tetangganya juga bilang iya gitu ya. Iya, kalau udah 20 meter dari kosan dia baru, oh ini bener jalannya, kata dia gitu. Nah, tadinya dia nggak hafal jalannya, saya cuma ngeliat map itu aja keyakinannya gitu. Sempat bilang dia ngojek itu berapa kali beli? Saya nggak terlalu fokus ke situ. Itu waktu itu ditanya sama bapaknya. Oh bapak. Nah, dia kamu ngapain apa, disuruh kerja apa, termasuk bilang ngojek. Ya dapat katanya 20.000, 30.000 kata dia. Orang itu kata dia, makanya diingetan dia itu ke orang itu aja gitu, orang misterius itu aja. Dibilang mana bapak itu, dia nanyain lagi mana bapak itu katanya. Tapi bapak itu menghilangnya nggak tahu dia, maksudnya dia nggak sempat nanya apa bapak itu siapa atau. Saya tanyakan namanya siapa bapak itu, nggak tahu kata dia. Terus nah, kira-kira orang apa gitu loh, apa Jawa kah, apa Lampung kah, kan dari bahasanya mesti kamu tahu kata saya. Enggak kata dia, nggak ngerti kata dia. Artinya kalau begitu orang itu jelas adanya gitu ya, kalau dia bisa sampai Iya. di Jakarta. Kalau menurut cerita dia begitu.
gitu. Nah ini juga kan perlu dipecahkan juga. Iya. Ya. Oke, Bli. Mungkin terakhir sampai kemudian tadi di Serang, kemudian kembali ke Lampung, dan sampai Lampung ini kapan, Bli? Jam berapa gitu sampai ke rumah? Iya, kita kan dari Serang itu jam 7-an. Jam 7-an ya, jam 7 malam. Ya sekitar jam 8 lah sampai Merak. Jam 8 sampai Merak sambil nunggu kapal apa ya jam 9-an lah udah naik kapal ya. Naik kapal jam 12 turun. Jam 12 turun terus jam 4 gitu nyampe rumahnya si Gede. Ya jam 4 subuh. Setelah itu baru kembali masing-masing dan istirahat ya. Iya, jadi kita istirahat. Iya. Nah setelah datang pihak keluarga ada rencana apa, Bi? Tadi kalau saya lihat sih kayak ada mau syukuran apa gitu. Iya, karena kan kondisi beliau ini ya masih ingatannya belum pulih itu, keluarga mau berupaya lah gimana caranya untuk ngobati kan yang bersangkutan biar cepat pulih, itu rencananya. Kemudian kan saya juga komunikasi sama kepala dinas lingkungan hidupnya di Pringsewu ya. Saya sampaikan waktu Gede pas ketemu, saya informasikan bahwa si Gede sudah ketemu, kondisinya begini. Ini informasi dari keluarga, saya sampaikan begitu. Ya mereka, Pak Kadis mengucapkan terima kasih karena ini bisa jadi bahan dia kalau ditanya wartawan atau apa, rada bingung juga katanya karena nggak ngerti informasi yang valid, yang benar. Terus dia bilang mungkin sehari 2 hari ke depan ya dinas sana akan berkunjung kemarin jenguk si Gede, ngeliat kondisinya bagaimana. Kata dia namanya dia ASN kan, tentu kan kepala dinas punya tanggung jawab kan tentang kondisi anak buah dan pertanggungan jawab dia kalau anak buahnya cukup lama nggak ini. Ya sekarang ini lagi tahap pemulihan dulu gitu. Ya, kita keluarga berupaya gimana memulihkan keadaan dia biar cepat stabil, biar cepat normal. Makanya kan istrinya apa kita suruh dampingi biar nginget-nginget memori. Ya kan, memori dia biar pulih kembali gitu. Oke, terima kasih banyak Bli Imade Suarjaya yang sudah memberikan sedikit cerita ya, panjang lebar lah ceritanya terkait dengan penemuan dan pencarian ya I Gede Adi Rinata yang sempat hilang 20 hari, dan di sini memang masih belum terpecahkan Tribunas sebetulnya apa yang terjadi, tapi minimal dari pengakuan yang ada dari I Gede Adi Rinata sendiri bahwa dia dibawa lah kurang lebih begitu ya, dibawa oleh sosok bapak-bapak misterius yang memang belum diketahui apakah iya atau tidaknya. Kemudian dibawa dia ke Jakarta saat dalam perjalanan dari Pringsewu menuju pulang ke Lampung Tengah. Pada saat itu mau galungan ya? Iya, besoknya hari galungan. Besoknya mau galungan, ternyata di jalan sekira mungkin di Kalirejo Lampung Tengah, Bangunrejo gitu ya. Di Gunung Sugih katanya. Gunung Sugih. Kemudian dia dicegat, kemudian dibawa oleh sosok misterius dan akhirnya hilang kontak sampai diketahui bahwa HP Adi Rinata itu ada di Jakarta. Nah, barulah di situ pihak Bli Imade Suarjaya dan keluarga dan juga jajaran Polres Lampung Tengah melakukan pencarian lebih lanjut hingga pada akhirnya ditemukan di Jakarta di Grogol, Kebayoran Baru ya. Mungkin itu cerita sementara terkait dengan proses penemuan dan pencarian PNS Pringsewu yang sempat hilang. Tribuners, saya reporter Tribun Lampung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.